yang beriktikad di dalam hati bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan meyakini dengan sebenar-benarnya yakin di dalam hati bahwasanya Muhammad itu merupakan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita kata bersaksi, di saat kita telah menjadi umat yang Islam secara kafah, maka barang tentu dan sudah pasti di saat seseorang telah memasuki di dalam satu agama, pasti dalam agamanya nabut perintah yang mesti dia kerjakan, dan juga di dalam satu agama itu ada larangan yang mesti dia tinggalkan. Yang mana perintah dan larangan tersebut baru kita tupu, baru kita turi nyambut yang neyu oleh Allah, nyambut yang dilarang oleh Allah. Untuk mengenal itu semua, itulah perlunya kepada kita ilmu pengetahuan tentang agama itu sendiri. Dalam kata lain, untuk kita mengetahui bagaimana yang sebenarnya agama yang kita anut, bagaimana agama Islam yang sebenarnya, adalah hana cara lain selain dari katanya tamurno ilmu agama. Pakon karena ngan tamurno ilmu agama nyanku gedanyo akan tatupu bud yang geyu oleh Allah, bud yang mesti gedanyo kerjakan, dan bud yang dilarang oleh Allah, itulah perbuatan yang mesti kita jauhi dan mesti gedanyo tinggalkan. Sehingga agama gedanyo sangat mengedepankan, agama gedanyo sangat mengutamakan terhadap kita umat Islam belajar dan menuntut ilmu agama. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukun di dalam hadis, talabul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban yang mesti dilakukan oleh setiap kaum muslim yang laki-laki maupun kaum muslim yang perempuan. Kenapa? Karena menuntut ilmu itulah kita akan mengenal kewajiban dan kita akan mengenal larangan. Ngan menuntut ilmu ngan gedanyo akan tadu'o kiban cara tapubut kebaikan dan kiban cara tapuji'u larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nekun di dalam kitab ni para alim ulama, man amila bi ghairil ilmin fahuwa amaluhu raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan tanpa landasan daripada ilmu pengetahuan, bandum dumpu je amalan yang dia pubut, sembahyangkah, puasakah, zakat, haji dan lain sebagainya, bud kebaikan yang kita kerjakan tanpa landasan ilmu pengetahuan, ilmu tentang amalannya, maka budnya fahuwa raddun, nutulak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugo tengku tak sembahyang hitam talak, taduk tak sembahyang hitam kaki, kuat kaki kita yang ibadah ke Allah, tapi di saat kita yang tak beribadah tanpa adanya ilmu pengetahuan, ibadahnya hanjut ke ibadah, hanjut ke kebaikan bagi kita yang di negeri akhirat kelak. Sehingga Imam Asy-Syafi'i juga nekun, kiban nekun li Imam Syafi'i, man la yuhibbal ilma fala khaira fihi. Seseorang yang tidak ada landasan kecintaannya terhadap ilmu agama, fala khaira fihi, maka jangan harap pada orang tersebut itu ada kebaikan. Orang yang tidak mencintai ilmu agama, han galak menuntut ilmu, hana galak kerja bud, hana galak bak majlis taklim, hana galak belajar tentang cara bagaimana dia ibadah dan lain sebagainya, maka baik harap nekun Imam Syafi'i bak urangnya akan ada kebaikan. Pakon getanyo ibadah lam perihal getanyo tapubut ibadah ke Allah, getanyo menjalankan perintah yang neyu oleh Allah, jangankan dengan Allah, but perintah yang neyu oleh sesama manusia mantong, menyebutnya getanyo pubut hana ngan ilmai,
maka bunyan han akan netuang. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya geyu bak ketanyo di Gampung Kabu Tunongnya, geyu sabah perbuatan yang ketanyo hana ilmu lambutnya tapi but rawak-rawak ketapa lah kedeh pemerintah kabupaten geterima butnya apakah tidak? Tentu saja tidak. Nyan ngan sesama manusia menancit ketanyo yang tak pegat rumah, yang uronyo kerja tukang. Di saat ketanyo hana ilmu dalam bidang pertukangan, tak pegat ju rumah gop kiban yang galak ketanyo, maka otomatis rumahnya han akan ditung oleh pemilik rumah. Nyan ngan sesama manusia. Coba ketanyo bayangkan, di saat ibadah ketanyo menjalankan kebaikan, tak puput perintah Allah, di saat kita tidak mengetahui bagaimana syarat dan rukun dalam ibadah itu sendiri. Ketanyo hantar putra-putra yang membatalkan ibadah. Kita tidak mengenal rukun yang mesti ketanyo kerjakan dalam ibadahnya. Ketanyo hantar syarat-syarat dalam ibadahnya. Apakah mungkin ibadah itu diterima oleh Allah? Tentu saja mustahil ibadahnya diterima oleh Allah. Maka cocoklah neken de Imam Syafi'i, semantang yang han cinta dalam hatinya ke ilmu agama, maka berharap kebaikan ada pada orang tersebut. Nyan but yang god ketanyo pebut han tentai gedung menyo ketanyo hana ilmu agama. Sedangkan but yang buruk ketanyo pebut sabi-sabi dicatat oleh Allah. Sehingga di negeri akhirat singa but buruk yang ketanyo pebut sabi-sabi nah ditulis but buruknya. Sedangkan but yang god hana dicatat. Pakon karena but yang god ketanyo pebut tidak memenuhi syarat dan kriteria sesuai dengan ajaran yang kanuba oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad. Pakon gara-gara ketanyo hana tak menuntut ilmu agama. Beji uhlun pegah sebagai contoh ibadah. Jangan ilai tengok pegah bagaimana syarat dan rukunnya haji. Bila tak pegah tentang zakat, tentang puasa, ibadah yang sabi-sabi kita lakukan, yang tiap hari Allah wajibkan kepada kita, ibadah sembahyang. Ibadah sembahyang. Dalam sembahyangnya ada syarat segala kita dah sembahyang. Salah satunya syarat di saat kita lakukan ibadah sembahyang adalah bersuci anggota kita daripada hadas dan najis. Baik hadas kecil maupun hadas yang besar. Hadas kecil suci dengan ketanyo tak berwudu, hadas besar baru suci dengan ketanyo tak mana wajib. Lam perihal tak berwudu, lam perihal tak mana wajib, inanna ai na perle alat untuk ketanyo tak bersuci, yakni air menyo ketanyo mandang nai. Di saat hanai nyan baru beralih kepada tayamum. Jino surah I yang hari ini kita lihat, inana pembahagian yang suci dan menyucikan dan hukum pemakaiannya tidak dimakruhkan. Nai yang uronyo ketanyo inyan na yang suci menyucikan namun hukum pakai inyan makruh. Nai yang suci namun dia tidak menyucikan. Inyan suci tajib tapi untuk tak berwudu dan mana wajib inyan hana bisa. Dan na yang keput yang bernajis tajib hana bisa inyan dan juga tamu suci juga tidak bisa. Leh ketanyo turi yang suci dan menyucikan beralih ketanyo ke wudu. Lambab wudu inan nambah rukun yang mesti ketanyo lakukan dalam perihal wudu. Dua kering, empat basah neken daripada ulama. Kiban makna dua kering, empat basah neken. Dua kering iaitu niat dan tertib. Dalam artian niat dengan tertib hana darah. Niat tersebutnya di dalam hati, sedangkan tertib sesuai tak puput lagi yang kena pegah, yang neken dengan tertib. Dan adanya empat basah. Muka yang mesti kita nyorah, dua jaro sampai ansiku, kemudian menyapu sebahagian kepala, tarah kaki sampai antruh untuk dua mata kaki. Saboh mentang don pegah. Bak rah muka yang tengku na batas etna yang wajib mesti kita nyorah.
mulai daripada phone di Timur Ok, app di Timur Ok kebiasaan manusia nyan rat segi ada sampai app keng hingga dua tulang gerahangnya rat miu, kemudian kiri dan kanan adalah dua kunyungnya, dua anak telinga. Nyan atanyan bandungnya bermesti bulut dan hanjethan berbulut. Coba kita tanya bersama, coba kita tanya prediksi bersama. Padumro yang uronyo dah sembahyang ibadah Jumaat, padumro yang rah muka yang sedemikian rupa. Hanya sebahagian kecil, hanya mereka-mereka itu yang pernah belajar ilmu agama. Hana darah muka yang lagi yang tengkung pagi kamu mau sembahyang perlu syarat bersuci daripada hadas. Menghadas bunuh suci tak berwuduk bunuh hanta. Di saat tak berwuduk dengan hanta, otomatis solat itu juga tidak sah. Kemudian kita yang tak sembahyang cip, apakah sembahyangnya dikira kebaikan? Tidak, dan tidak, solat itu tidak dihitung oleh Allah sebagai kebaikan. But yang taat kita yang tak but ke Allah Subhanahu wa taala. Nyan baru sabuh tengku. Lambab wudu cuma tok muka tok. Galau mata yang lain. Maka oleh kerana demikian, penting dan sangat utama bagi kita untuk tak belajar ilmu agama. Kalau memang di kampung kita majlis-majlis taklim, sempatkanlah waktu untuk kita tak belajar ilmu agama. Bi kesempatan wate untuk kita menuntut, kita minta, kita cari tahu orang-orang yang telah tahu bagaimana ajaran Islam yang sebenarnya. Jangan sampai kita ini adalah orang-orang penghuninya Serambi Mekah, orang-orang yang tinggal di Nanggro Aceh, orang yang kadituri ligap orang yang beragama Islam dengan yang kental, orang yang dikenal ligap yang bersyariat. Dek sampai kita tak tubit ulua Aceh, kadang-kadang wate tatung sembahyang kita roh ipekem le urang di luar negeri Serambi Mekah. Bahkan gara-gara kita tidak menuntut ilmu agama. Bahkan di dalam kitab nekun tarkut ta'allum kabirah, meninggalkan menuntut ilmu itu hukumnya adalah dosa besar. Bek tak fikir kita dosa raya cuman tak muzina, dosa raya cuman tak cemucu, dosa raya cuman tak pohgop, dosa raya tak minum minuman keras, dosa raya tak tinggal sembahyang, tinggal but hana jak but tidak mau belajar ilmu agama, itu juga termasuk dalam dosa besar. Maka oleh karena demikian, selagi kesempatan masih diberikan oleh Allah, selagi umur mantang dititip oleh Allah, selagi kesempatannya, tubuh mantang sehat, mata mantang penguh kita yang mu'u, geliung mantang penguh untuk kita yang dengar ilmu agama Allah, dan juga ulai kita yang mantang normal, maka sempatkanlah waktu itu untuk belajar ilmu agama. Bakso tak murno tengku, bak urung-urung yang tahu dan faham tentang ilmu agama. So urung yang tengku nyangkeh yang namanya ulama. Bahkan bak ulama tak murno tengku karena ulama nyangkeh pengwaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan, hidup kita dengan Nabi lebih daripada 21 abad yang kau ikut. Seandainya hana ulama yang tulis-tulis kitab, hana gure-gure kita yang purno alih bahasa, hana gure kita yang purno Al-Quran, pekeh matang kita yang tupu nyan Al-Quran. Apakah kita yang mengenal itu hadis Nabi? Pekeh urangnya kita yang tupu puput yang wajib dan put yang dilarang oleh Allah. Tentu hana kita yang tupu. So yang putri bag kita itulah mereka itu para alim ulama. Maka selagi mereka itu masih ada, mantangna di tengah-tengah kitanya, orang-orang yang faham tentang ilmu agamanya mantang nuju umum oleh Allah, tajak kesempatan urangnya, tajak tamurno kitanya tentang ilmu agama. Karena kesempatan ada dua. Nah kesempatan satu saat nanti
kita mempunyai kesempatan, sedangkan orang yang mengilmi agamanya kahanali, maka hanapat li kita yang berno ilmu agama. Nah, model yang kedua, kita tanya singah yang kahanali, orang yang semebut yang mentang nak ilmu agama juga mentang na. Maka selagi kesempatan dua itu sendiri, orang semebut mentang na dan yang mantang sanggup untuk tajak but, maka meruno ilmu agama. Dan tiga tu dan ulang, jak butnyan kan wajib ke anak mit, jak butnyan kan cuma wajib ke anak ubit tok, tapi jak butnyan wajib ke orang yang agama dengan agama Islam. Takkan dengan jak butnyan orangnya getupu but yang diperintah oleh Allah, kemudian getuoh kiban cara pubut ibadahnya, kemudian juga getupu but yang gelarang oleh Allah. Di saat karuh tepubut itu kiban cara taubat ke Allah Subhanahu wa ta'ala.